Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nevina. Wah, kita ketemu lagi nih ya. Iya, Bu Nev, alhamdulillah kita masih Jangan, diberi kesempatan ya Bu Nev ya untuk bertemu ini Bu Nev. iya. Sebenarnya saya ini seneng loh ketemu Bu Rini nih. Banyak ngobrol Iya, sama Bu Rini itu seneng, ya. iya ya Bu Nev. Itu gimana Bu Rini? Seneng nggak ini ngobrol-ngobrol gini sama saya gini? Alhamdulillah Bu Nev, ini saat-saat yang saya tunggu-tunggu Bu Nev. Oh gitu ya Bu Rini. Iya, Betul soalnya sekali. gini loh Bu Rin. Memang kenapa sih kok saya seneng ngobrol sama Bu Rini? Mesti ada sesuatu yang baru. Terus kita ini ngobrolnya tanpa tendensi gitu ya Bu Rini ya. Jadi saling Iya. saling mengisi gitu loh. Nah, hari ini gimana nih? Katanya Bu Rini kok ada sesuatu yang ingin diobrolin, dibicarakan Iya, betul masalahnya. sekali Bu Coba Nev. Iya. ada apa sih? Ya, ada apa sih Bu Rini? Gini loh Bu Nev, saya tuh kemarin tuh nggak bisa tidur ya Bu Nev ya. Aduh ya ampun, kok permasalahan ini sampai uh, mengganggu aktivitas sehari-hari saya Bu Nev, seperti itu. Itu loh Bu Nev. Di kelas saya, Kelas terutama saya. kelas 6 itu ya Bu Nev ya. Saya tuh melihat murid-murid saya itu dalam mata pelajaran matematika Bu Nev. Itu kok masih ada saja anak-anak yang belum paham tentang perkalian dan juga pembagian. Sedangkan di kelas 6 itu kan sudah harus di luar kepala Bu Nev. Nah, itu yang menjadikan saya itu seperti apa ya, kayak beban juga, "Duh, kok masih belum bisa perkalian pembagian?" Saya gitu, Bu Nev. Terus, dan itu enggak satu 2 anak, Bu Nev. Banyak, Bu Nev. Makanya saya gini, "Aduh, aku tak cerita ae sama Bu Nevina." Saya sampai seperti itu, Bu Nev. Oh iya 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 Bu Rini. Terus gimana pengennya? Bu Rini pengennya gimana ini? Tujuannya itu apa gitu loh. Menceritakan seperti ini tujuannya akhirnya nanti pengennya seperti apa? Iya. Mau dapat apa Bu Rini? Jadi saya itu ingin ya Bu Nev ya, nilainya anak-anak apalagi nanti kalau UKD itu loh Bu Nev, itu nilainya itu paling tidak itu ya di atasnya KKM seperti itu Bu Nev. Dan juga anak-anak itu paham, oh perkalian pembagian itu seperti ini, dasarnya seperti ini, begitu Bu Nev. Oke, sebelumnya tadi saya simpulkan dulu ya dari pertanyaannya Bu Rini kan di awal banyak murid yang belum paham perkalian dan pembagian ya Bu Rini. Iya betul sekali Bu Iya, Nev. jadi saya tanya balik ke Bu Rini. Menurutnya Bu Rini sendiri ini paham dari perkalian dan pembagian itu kayak seperti apa? Pahamnya itu seperti apa Bu Rini? Paham perkalian itu seperti apa? Bagaimana Bu Rini? Jadi anak-anak Sampai itu kalau mengatakan iya.
Iya, jadi kalau saya kan kalau di kelas 6 itu kan pembahasan sudah volume, bangun-bangun ruang kan seperti itu Bu Nevi ya, soal-soal cerita. Nah, anak-anak untuk paham menghitung perkalian dan pembagian itu belum tahu. Jadi dasarnya perkalian dari penjumlahan berulang atau mungkin pembagian ya dari pengurangan berulang itu anak belum paham. Sampai saya beri materi yang dasar seperti itu belum paham seperti itu Bu Nev. Sampai saya gini, aduh saya bingung juga ya ini anak-anak ini kalau saya lanjutkan ke materi matematika selanjutnya ndak bakalan bisa karena apa dari perkalian dan pembagian saja anak-anak masih belum paham seperti itu Bu Nev. Oke. Oh, jadi seperti itu. Maksudnya tidak pahamnya itu berarti ketika diaplikasikan ke materi berikutnya gitu ya, Bu Rini ya, Iya seperti benar. volume, luas, dan sebagainya itu Iya. ya. Padahal harusnya ini kalau Bu Rini ini ngajar kelas berapa ya, Bu Rini? Kelas 6 Bu Nev saya itu Bu Nev. Kelas Kan kelas 6 6 itu loh kan ya. iya Iya. harus eee, sudah menguasai pembagian perkalian itu mereka sudah harus di luar kepala seperti itu Bu Nev. Dan kita di kelas 6 kan mengulangi pembelajaran yang sudah pernah diajarkan di kelas sebelumnya. Tapi di sini saya kok eee, mengulangi lagi dari dasar seperti itu Bu Nev. Harusnya kan saya melanjutkan ya Bu Nev ya, bukan mengulangi tapi melanjutkan lagi kan seperti itu. Bagaimana itu Bu Nev? Betul, Bu Rini. Jadi kalau kayak gini kan Bu Rini harus menggali ya. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Terkait ketidakpahaman murid itu kan berbeda-beda ya, Bu Rini. Kira-kira faktor apa, Bu Rini? Saya pernah ya Bu Nev ya, itu bertanya kepada anak-anak, kesulitan kalian itu apa anak-anak? Ternyata sebagian besar itu anak-anak itu menjawab, "Saya belum paham Bu, perkalian itu bagaimana? Bagaimana cara menghitung perkalian, pembagian?" Seperti itu Bu Nev. Jadi sebagian besar anak-anak tuh kalau saya tanya kesulitannya apa nak? Kok perkalian intinya seperti 9 kali 9 kan seperti itu nggih. Belum bersusun panjang ini masih bersusun pendek saja. Itu anak-anak susah. Ternyata masih belum paham perkalian iki opo ngijire, pembagian iki opo ngijire seperti itu Bu Nev. Oke. Hmm, jadi sepertinya ini lebih ke faktor apa ya, Bu Rini? Misalkan ada dua pilihan ya, penyebab dari anak itu tidak paham. Bu Rini misal disuruh memilih karena faktor internal atau karena faktor eksternal dari anak-anak tersebut. Kalau menurut saya faktor internal masuk juga. Faktor eksternal juga masuk juga, Bu Nev. Karena kan kebanyakan anak-anak itu kalau di lingkungan keluarga ya, Bu Nev ya. Kalau sudah di rumah itu kebanyakan mungkin tidak dapat perhatian juga, Bu Nev, dari kedua orang tuanya. Jadi kalau belajar sore itu mungkin juga jarang nggih seperti itu. Kalau di sekolahan itu kan mungkin ada anak yang nggak fokus juga saat gurunya mungkin yang di kelas sebelumnya menjelaskan nggak fokus. Nah, seperti itu juga kan bisa juga Bu Nev. Nah, itu Bu Nev. Nah, ketika Bu Rini sudah mengetahui ya, mungkin ada di faktor internal atau faktor eksternalnya, itu ya, pengen tahu sebabnya seperti apa, Bu Rini sudah tahu. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Rini dengan melihat penyebab anak-anak itu tidak paham dari dua faktor tersebut, Bu Rini? Saya Bu Nev ya, itu yang selama ini saya lakukan itu Bu Nev, itu mesti itu saya beritahu ke anak-anak. Kalau bisa perkalian dan pembagian, kalau di rumah itu selalu dihafalkan, dicoba, berlatih soal-soal perkalian, pembagian yang mudah. Saya beritahu anak-anak seperti itu. Kalau mereka ingin bisa perkalian pembagian ya harus sering-sering berlatih. Saya bilang gitu, tidak boleh malas, tidak boleh pakai kalkulator. Saya bilang gitu, belajar mengerjakan soal-soal. Dari situ nanti akan terbiasa kalian itu anak-anak. Saya sampaikan seperti itu Bu Nef ke anak-anak. Kemudian kalau di sekolah ya, otomatis ya saya mengajari mereka mulai dari awal Bu Nef. Nah, untuk waktunya ini saya ambil
saat anak-anak pulang sekolah, ya Bu Nef ya, itu kan biasanya kan jam 2 lebih seperempat atau mungkin setengah 3. Nah itu saya mentokkan sampai jam 3 Bu Nef. Nah ada tambahan di situ untuk ngedrill anak-anak yang masih kurang dalam pemahaman perkalian dan pembagian itu Bu Nef. Itu yang saya lakukan Bu Nef selama ini. Selain itu saya juga bertanya kepada orang tua, Ananda itu kurang dalam hal perkalian dan pembagian. Mohon dibimbing, dipantau, dan didampingi di rumah. Saya bilang gitu Bu Nef ke orang tua. Alhamdulillah ada kenaikan juga sih Bu Nef dari anak-anak saya ini seperti itu Bu Nef. Selain itu juga Oke. iya Bu Nef, di sekolah itu saya juga pernah ya Bu Nef ya bertanya kepada rekan sejawat saya, kemudian kepada ibu kepala sekolah juga pernah saya sampaikan seperti itu Bu Nef, permasalahan saya itu Bu Nef. Oke, Bu Rini. Tadi Bu Rini membicarakan mengenai murid yang diberi tambahan ya di jam Iya, akhir ya. Jadi itu iya, jam di luar sekolah ya Bu Rini. iya betul Ngobrolin sekali. masalah jam akhir tersebut, kira-kira itu muridnya ada berapa anak sih Bu Rini ya yang belum paham itu Bu Rini? Iya Bu Nef, murid saya itu kan sedikit ya Bu Nef ya, murid saya Ya, itu satu kelas itu hanya iya. 13 anak Bu Nef. Nah yang nggak Oke. bisa itu Bu Nef, itu ada 7 anak Bu Nef, yang nggak bisa itu Bu Hmm, Nef. Iya, hampir 50%. iya Bu Nef, kayak seperti tahun kemarin tuh juga sama Bu Nef. Jadi tahun kemarin tuh malah yang nggak bisa itu kemarin tuh 14 anak ya Bu Nef ya, itu yang nggak bisa tuh 10 anak Bu Nef. Itu pernah saya mengalami seperti itu Bu Nef. Jadi ya kalau saya istilahnya eee, mengatakan, "Oh ini dari kelas sebelumnya," ya nggak etis juga kan Bu Nef ya. Jadi ya ini sudah di kelas saya, jadi saya harus menanganinya. Apapun yang terjadi ya saya sekarang ini gurunya, jadi saya harus menyelesaikannya dengan bijak. Saya hanya pemikiran saya seperti itu Bu Nef. Benar. Jadi memang itu tadi salah ya saya menyebutkan kalau muridnya 13 yang tidak bisa 7 berarti lebih dari 50%-nya Bu Rini ya Iya yang tidak betul bisa. Bu Nef. Wow. Sekarang gini, dengan melihat permasalahan tersebut dan beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Bu Rini, barangkali ya ini ya, pengennya Bu Rini ini kebayang ya kalau tadi ada 13 murid, ternyata 7 murid itu belum paham perkalian dan pembagian. Ini ada strategi khusus nggak yang Bu Rini punya nih? Seperti apa? Iya Bu Nef. Strategi saya tuh Bu Nef ya, eee, saya itu yang tadi saya sampaikan kepada Bu Nef, itu saya juga akan membuat seperti kartu, kartu perkalian yang, menarik seperti itu Bu Nef. Jadi anak-anak itu tertarik untuk selalu membuka kartu tersebut, istilahnya untuk belajar ya, itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di kelas rendah untuk selalu mengedrill kalau di kelas 2 itu biasanya kalau tentang perkalian pembagian tuh penjumlahan dan pengurangan yang berulang itu Bu Nef. Nah itu saya harus ini, saya ajak teman-teman saya itu yang di kelas rendah itu ngedrill anak-anak penjumlahan dan pengurangan berulang seperti itu. Kalau di kelas tinggi seperti kelas 4 dan kelas 5, mungkin saya akan berbagi kartu perkalian dan pembagian yang menarik yang tadi saya sampaikan, seperti itu Bu Nef. Oke, itu luar biasa loh Bu Rini. Sudah bagus sekali strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Rini. Nah, ini yang mengenai strateginya Bu Rini ini butuh dikuatkan ya Bu Rini ya. Jadi Iya itu sudah betul. luar biasa. Jadi itu keren banget. Nah, saya ini jadi penasaran nanti hasilnya seperti apa dari strategi yang Bu Rini akan lakukan ini. Jadi saya ini akan menanti pertemuan kita yang berikutnya ya Bu Rini. Iya Hasilnya Bu gimana Nef. nih ya? Karena Iya saya lihat ini Bu Rini yang tadi tadi kayak masih belum ada titik terang tuh sekarang udah iya aku harus seperti apa ya? Itu sudah iya. tahu gitu. Titik Ada lagi iya, Bu Nef, iya sebetulnya ada lagi. Saya juga, apa-apa nih? ingin menyampaikan juga nanti waktu saya ada rapat ya Bu Nef ya, misalkan ada rapat, apa namanya itu,
tentang, oh tahun pembelajaran kita yang sekarang ini refleksi seperti itu ya, sepertinya Oke. itu akan saya sampaikan bahwa saya ingin ini, memberi seperti gambar di tangga, kemudian di ubin yang di halaman sekolah saya itu, di paving itu, Bu Nef, kemudian di dinding-dinding sekolah itu mungkin bisa dihiasi perkalian dan dengan disertai gambar-gambar yang menarik seperti itu, Bu Nef. Jadi kalau anak-anak naik tangga itu mereka tidak ngobrol yang lain, tapi melihat oh ini ada perkalian seperti ini. Jadi hafal juga untuk anak-anak yang di kelas rendah seperti itu, Bu Nef. Keinginan saya seperti itu, Bu Nef. Waduh, Bu Rin, itu mah luar biasa itu kalau menurut saya ya. Itu ya, Bu Nef Apalagi ya. tadinya yang tadinya yang sekolahnya belum ada seperti itu, tiba-tiba, wah, nih gitu kan ya. Jadinya Iya. anak-anak amazing ini apalagi warna-warni ya lu. Meskipun Nah, ini betul buat kelas sekali. 6 loh ya. Lah, Buat kelas iya. 6 tapi ini termasuk hal yang luar biasa memang menurut saya. Jadi ini nanti akan saya nanti-nanti Bu Rini, barangkali nanti itu sudah di ACC ya sama kepala sekolah jadi bisa Iya, divideokan itu betul. Nah, gimana. nah, iya, Bu Nevina. Iya, betul Iya, sekali. Hmm. oke. Yang luar biasa ini strateginya ini kira-kira dari dua ya, yang menurut saya luar biasa ini tadi yang pertama kan Bu Rini ingin menggunakan media tadi, yang kedua ini ingin menyampaikan pada kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang ada di situ tentang adanya eh, apa namanya inovasi di tangga ini tadi ya untuk perkalian. Kira-kira kapan nih Bu Rini mau melaksanakan? Yang pertama kapan, yang kedua kapan nih? Kalau yang pertama untuk kartu tadi itu mungkin besok, nggih. Itu mungkin akan segera saya buat seperti itu. Saya akan mendesain, kemudian saya bagikan ke kelas 4 dan juga kelas 5. Kemudian saya juga akan segera menginformasikan kepada teman-teman saya di kelas rendah juga supaya selalu mengedrill penjumlahan dan pengurangan yang bersusun apa namanya itu di kelas rendah khususnya ya Bu Nef ya seperti itu. Kemudian kalau yang tentang tangga itu mungkin akan segera saya sampaikan dalam forum rapat nantinya Bu Nef supaya segera terrealisasi seperti itu Bu Nef. Oke, ya bagus sekali Bu Rini ya. Jadi pedulinya itu inovasinya banyak ya, apalagi untuk media ya Bu Rini ya. Iya Media betul itu sekali. bagus sekali untuk ini bersifat umum karena ya kalau misalkan memang tentang perkalian dan penjumlahan maka dari itu memang sangat luar biasa jika Bu Rini ini bisa menularkan atau bisa membagikan media ini digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6 ya. Hebat Iya, sekali. Saya betul nggak sekali sabar Bu nih, Nef. benar-benar nggak sabar ya. Eh, Oke Bu Rini, sekarang kan sudah berbahagia, tersenyum ya, udah nggak ada Iya Bu Nef. unek-unek lagi ya. Alhamdulillah Bu Nef. Iya, jadi mungkin apa ada yang ingin dikeluh kesahkan lagi, mungkin bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya ya Bu Rini sambil saya Iya, betul ingin sekali melihat Bu Nef. gimana hasilnya gitu ya Bu Nah, Rini. Saya iya kan betul juga sekali ingin Bu Nef. melihat barangkali itu bisa saya apa namanya ATM ya. Saya ATM atau saya juga ikut mengikuti Bu Rini yang tangganya itu tadi kayaknya memang amazing ya. Itu Iya Bu betul Rini. sekali. Wah, Iya saya Bu senang Nef. sekali ini sama ide-idenya Bu Rini. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Rini. Iya Bu Nef, siap Bu Nef, saya Iya. tunggu itu Bu Nef kesempatannya Bu Nef. Oke, sehat-sehat Bu Rini. Sama-sama Bu Nevina, Ya, terima kasih Assalamualaikum banyak Bu Bu Rini. Nef. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini ya. Kegiatan di mana saya menjadi coach dan Bu Rini menjadi coachee. Untuk coaching yang pertama, Alhamdulillah sudah kita lalui ya Bu Rini. Saat ini Iya. saatnya saya untuk merefleksi diri ya Bu Rini ya sebagai coach ini tadi. Sesuai dengan poin-poinnya ya Bu Rini. Jadi Alhamdulillah ini tadi yang saya rasakan ketika ber berkegiatan coaching ya dengan Bu Rini yang sebagai coach itu sangat menyenangkan sekali. Jadi bagaimana saya di sini dilatih untuk mendengarkan, mendengarkan dengan baik,
Apa keluh kesah Bu Rini? Eh, seperti itu memang sangat butuh juga yang namanya konsentrasi ya menurut saya. Kemudian ini tadi ketika kita berbicara juga santai ya Bu Rini ya, itu yang saya suka ya di dalam kegiatan coaching ini. Jadi antara kita berdua ini akhirnya nggak tegang dan cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya pun juga akhirnya bisa melatih pendengaran dengan fokus dan secara langsung itu bisa memberikan umpan balik gitu sesuai dengan apa yang diomongkan dengan Bu Rini gitu. Mungkin untuk prosesnya seperti itu dan adapun yang masih perlu saya perbaiki, yang harus saya tingkatkan yaitu dalam mengajukan pertanyaan mungkin ya Bu Rini yang lebih tajam dan mendorong Bu Rini yang tadi berperan menjadi kunci untuk berpikir lebih kritis lagi. Jadi apa namanya memang di kucing ini, di kegiatan kucing ini kita juga dilatih ya Bu Rini ketika kita menjadi kunci itu kita harus siap. Siap dengan bagaimana kita memberikan alasan itu dari pertanyaan yang bernalar kritis itu tadi. Itu hal yang perlu saya tingkatkan lagi. Saya harus bisa apa namanya mengajukan pertanyaan yang lebih kritis intinya seperti itu. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus mendengarkan karena ini tadi jujur ya Bu Rini. Jadi ketika saya mendengarkan, saya itu tipenya mendengarkan dengan menulis gitu Bu Rini. Jadi saya ketika mendengarkan dan akan menulis, ternyata pensil saya hilang. Pensil saya tidak ada Bu Rini. Jadi di situ mengganggu fokus saya gitu. Sehingga saya harus benar-benar hanya fokus untuk dengan mendengar Bu Rini ketika Bu Rini berperan menjadi kunci itu tadi. Berikutnya eh, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi dalam kehadiran penuh ya sebelum dan saat melakukan coaching di sini yang jelas saya meluangkan waktu Bu Rini ini tadi untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Seperti itu sebelum ya, sebelum melakukan coaching ya. Ini tadi sebelum melakukan coaching dengan Bu Rini saya benar-benar mempersiapkan. Nanti saya pikir ini, oh permasalahannya umumnya seperti inilah. Jadi saya benar-benar menyiapkan pertanyaannya apa ya nanti ya ke Bu Rini gitu ya yang sebagai coach. Jadi saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari Bu Rini. Jadi saya fokuskan di situ. Oh tujuannya Bu Rini ini ingin memahamkan muridnya dalam hal perkalian dan pembagian. Jadi saya fokusnya di situ. Saya harus memposisikan diri juga sama seperti Bu Rini. Gimana ya? Pertanyaan apa ya yang harus saya ajukan itu? Itu ketika saat melakukan coaching ya Bu Rini, saya berusaha untuk fokus, tidak memikirkan hal lain. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menggiring supaya Bu Rini ini yang sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi itu yang susah ini sebenarnya ya. Terkadang apa namanya kita pun lepas kontrol Bu Rini. Ingin memberitahu gitu loh langsung solusinya ya. Padahal di kegiatan coaching ini kita mengarahkan supaya di kegiatan coaching maaf ya. Ini kita mengarahkan supaya coach ini mendapatkan solusi dengan inisiatifnya sendiri. Jadi sebagai coach kita hanya mengarahkan saja gitu, menggiring seperti itu. Jadi di sini berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Rini sendiri tadi sebagai coach. Kemudian untuk memperbaiki dari apa yang perlu saya tingkatkan itu tadi nanti insya Allah saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan mungkin yang lebih tajam ya Bu Rini, yang lebih kritis dan mendorong Kuci untuk berpikir lebih kritis itu juga.
saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari kucing. Mungkin saya harus mempersiapkan ya, sebelum berarti itu ya, sebelum kegiatan kucing ini saya benar-benar harus prepare. Itu nanti yang perlu hal-hal yang untuk meningkatkan itu yang akan saya lakukan seperti itu. Dan tentunya jelas nanti juga saya akan memperbaiki bagaimana cara kinerja saya gitu, Bu Rini. Sekarang mungkin itu tadi refleksi diri saya ya, Bu Rini ya. Sekarang dari kegiatan kucing tersebut apa namanya? Apa yang dirasakan Bu Rini nih pada saat kucing ya? Gimana Bu Rini? Apa yang dirasakan Bu Rini nih tadi? Yang saya rasakan itu yang pertama itu ya, Bu Nef ya, Hmm? itu saya bahagia. Bahagianya itu Oh, apa? Bisa ketemu sama Bu Nef, walaupun lewat daring tentunya Bu Nef. iya iya iya, berdua aja ya. Iya, berdua saja Bu Nef. Oke. Kemudian selanjutnya, saya senang saya bisa, mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang ternyata solusi itu ternyata saya sendiri yang bisa, seperti itu. Jadi Iya. permasalahan itu dari saya, kemudian saya juga bisa memunculkan suatu inovasi dari permasalahan saya, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bu Nevina yang membuat, "Oh, saya muncul ide dan gagasan seperti ini." Nah, seperti itu, Bu Nev. Itu. Ya Jadi ternyata saya juga heeh, bangga ya, Bu Nev ya. Itu, Bu Nev. oke. Ya Bu Rini ternyata dari kegiatan kucing ini akhirnya kita tahu ya, yang tadinya mungkin bukan kucing ya, hanya misal mentoring ataupun dan yang lainnya itu perbedaannya di sini ya. Jadi kita tahu ketika kita menjadi coach, kita mengarahkan, menggiring bagaimana kuci itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri secara tidak sadar ya akhirnya Iya, ya. betul Secara sekali. secara iya nggak sadar gitu akhirnya digiring itu, oh tiba-tiba dapet nih, nemu nih, solusinya gitu ya Bu Rini ya. Iya, betul sekali, Bu Nevina. Alhamdulillah kalau Bu Rini seneng nih. Oke, gitu Bu Rini mungkin, apa namanya, refleksi diri dari saya dan saya juga terima kasih Bu Rini sudah merefleksi kegiatan kucing saya gitu ya. Iya, Bu Nev, Oke, sama-sama. ya. Oke.